Ajakan saya pada pagi ini adalah karena kita punya gereja yang begitu hidup, tumbuh dengan suburnya, mari kita bersyukur pada Tuhan. Kita bersyukur, gereja tidak surut, tidak goyah, tapi malah kokoh, hidup dengan suburnya. Saya mengajak bersyukur. Tapi yang kedua, saya mengajak juga kita terlibat di dalamnya. Seperti keterlibatan luar biasa dari Thomas Aquinas. Thomas Aquinas dengan bakat, dengan talentanya, sebagai orang pinter, bahwa rahmat talenta itu tidak untuk dirinya sendiri, tapi ia persembahkan juga untuk bangun gereja. Nah, ini teman-teman yang rajin misa di kapel ini. Mau kan ikut bangun gereja kita? Mau, ayo, dengan segala cara kita. Bahkan yang paling sederhana, kita ada yang menjadi lektor, menjadi pemimpin nyanyi, aktif di lingkungan, dan segala sumbangsi kita bisa menjadi daya dorong bagaimana gereja itu bisa hidup, bisa tumbuh subur, karena kita terlibat di dalamnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Uskup dan saudara kasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Hari ini Jumat 28 Januari kita menyambut peringatan wajib Santo Thomas Aquino, imam dan pujangga gereja. Thomas lahir di Aquino dekat Monte Cassino, Italia, tahun 1225. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang kaya raya. Ketika menjalani studi di Napoli, ia pertama kali bertemu dengan karya-karya Aristoteles yang nantinya mempengaruhi pandangan-pandangannya. Thomas memutuskan untuk menjadi biarawan Ordo Dominikan. Keluarganya tidak menyetujuinya dan memenjarakannya. Tuhan mengabulkan permohonannya dengan mengutus 2 orang malaikat untuk meneguhkan dia dan bantunya agar tidak mengalami cobaan yang kotor dan berat. Pada tahun 1250, Thomas ditahbiskan menjadi imam di Kolonya. Tahun 1252, ia diangkat menjadi profesor di Universitas Paris. Thomas terkenal sebagai seorang pujangga yang tak ada bandingnya di masa itu. Tulisan-tulisannya menjadi harta gereja yang tak ternilai hingga saat ini. Taraf kemurnian hatinya tidak kalah dengan ketajaman akal budinya yang mengagumkan. Kerendahan hatinya tak kalah dengan kecerdasan budi dan kebijaksanaan. Thomas diberikan gelar Doktor Angelicus yang berarti pujangga malaikat. Dalam suatu penampakan, Yesus tersalib mengatakan kepadanya, "Thomas, engkau telah menulis sangat baik tentang diriku. Balasan apakah yang kau inginkan daripadaku?" Thomas menjawab, "Tidak lain hanyalah dirimu." Thomas meninggal di Fossa Nova tahun 1274. Mari kita sejenak, kita semati kita akui segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Kita mohon ampun pada Tuhan agar layak untuk peristiwa penyelamatan ini. Bapak Uskup dan saudara terkasih, saya menangkap dan merenung sebelum hadir di Ekaristi pagi ini. Yang saya tangkap adalah bahwa gereja dari waktu ke waktu sampai dengan hari ini, gereja hidup dan tumbuh dengan suburnya. Gereja hidup dan tumbuh dengan suburnya. Yang paling konkret yang saya lihat antara lain Kusupan Bogor ini. Kusupan Bogor ini pun hidup dan tumbuh dengan sangat suburnya. Waktu saya ditahbiskan tahun 1985, gereja atau paroki, khususnya paroki, di Kusupan Bogor itu baru berjumlah 15-an. Sekarang berapa Pak Uskup? Kemarin yang paling akhir 28, ya. 2 kali lipat. 1985 saya hadir, dilibatkan ke Kusupan ini, baru ada 15-an, sekarang sudah 28
Dan yang paling anyar, yang paling baru, kemarin diresmikan oleh Bapak Uskup, tanggal 25 Januari adalah paroki Santo Vincentius, Santo Vincentius Apaulo Gunung Putri di Cibinong itu. Nah, dari situ kita bertanya-tanya. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi daya dorong sehingga gereja hidup tumbuh dengan suburnya? Apa saja yang menjadi daya dorong sehingga gereja hidup tumbuh dengan suburnya, khususnya juga di Keuskupan Bogor ini? Maka saya menemukan dua daya dorong besar. Yang pertama ada yang tidak tampak. Pendorong yang tak tampak tidak lain adalah Allah sendiri. Seperti tadi dilukiskan dalam Injil Markus. Orang menaburkan benih, dia tidak tahu bagaimana benih itu kok bisa tumbuh dan akhirnya menuai. Karena Allah yang tak tampak itu mendorong kehidupan untuk apa yang orang tabur. Dan juga gereja kita. Gereja kita itu tumbuh demikian luar biasa juga di Keuskupan ini, karena Allah sendiri berkarya di dalamnya. Lalu hal yang kedua, daya dorong itu adalah yang tampak. Kalau Allah tidak tampak, tidak kasat mata. Tapi yang tampak yang membuat gereja Keuskupan ini tumbuh dengan suburnya, jelas pasti para uskup kita. Sekarang Monsinyur Paskalis yang bekerja sama dengan para gembala umat. Dengan sekian cara banyak berjuang menghidupi dan menghidupkan umat dalam gereja. Yang tampak adalah para gembala kita. Tetapi juga bahwa gereja ini hidup, tumbuh dengan suburnya, tidak lepas dari umat beriman. Umat beriman yang luar biasa. Umat beriman yang tidak bisa disebutkan siapa mereka, apa status mereka, dari mana mereka. Tetapi juga zaman sekarang ini, keuskupan ini, paroki kita itu bisa tumbuh dengan suburnya, karena keterlibatan orang-orang cerdik pandai, orang pintar. Dulu bayangan kita ya, gereja itu seakan-akan yang paling dominan tampak romo, imam itu, para pastor itu. Tetapi kita boleh tahu sekarang, termasuk tadi itu, yang semula hanya 15-an paroki jadi 28 paroki, terlibat di dalamnya orang cerdik pandai, orang yang pandai, yang pintar. Sekarang gereja ini dibangun bersama-sama oleh Bapak Uskup dan juga para pendampingnya. Ada yang namanya notaris, akuntan, ahli hukum, dan seterusnya. Dan tentu umat sekalian. Nah, ajakan saya pada pagi ini adalah karena kita punya gereja yang begitu hidup, tumbuh dengan suburnya, mari kita bersyukur pada Tuhan. Kita bersyukur gereja tidak surut, tidak goyah, tapi malah kokoh. Hidup dengan suburnya. Saya mengajak bersyukur. Tapi yang kedua, saya mengajak juga kita terlibat di dalamnya. Seperti keterlibatan luar biasa dari Thomas Aquinas. Thomas Aquinas dengan bakat, dengan talentanya, sebagai orang pinter, bahwa rahmat talenta itu tidak untuk dirinya sendiri, tapi persembahkan juga untuk membangun gereja. Nah, ini teman-teman yang rajin misa di kapel ini. Mau kan ikut bangun gereja kita? Mau, ayo, dengan segala cara kita. Bahkan yang paling sederhana, kita ada yang menjadi lektor, menjadi pemimpin nyanyi, aktif di lingkungan, dan segala sumbangsi kita bisa menjadi daya dorong bagaimana gereja itu bisa hidup, bisa tumbuh subur, karena kita terlibat di dalamnya. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih kami telah hadir pada peringatan wajib Santo Thomas Aquino, imam dan pujangga gereja, yang telah berkontribusi mempersembahkan kehidupannya untuk gereja. Kami pun terbuka untuk Engkau libatkan, membangun gereja di tempat kami berada, bagi keuskupan kami dan kemanapun kami utus. Terpujilah Engkau, kini dan sepanjang masa. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga
Engkau datang. Yesus bersabda, Putra Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya bagi tebusan manusia. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Para terkasih, Ekaristi sudah selesai.